Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini mari kita belajar tema 1, subtema 4 masih tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Nah, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip. Bunga tulip ini dikenal sebagai bunga negara Belanda. Dan bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Nah, Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Salah satunya, yaitu pertama, bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Dan bunga Rafflesia arnoldii disebut dengan puspa langka. Nah, bunga yang berwarna-warni ini dapat menjadi ide dalam berkarya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mosaik? Nah, di sini sudah ada gambar anak-anak yang sedang mengerjakan kerajinan mosaik. Nah, kerajinan mosaik ini menggunakan kertas yang dipotong-potong atau dengan merobek, atau juga boleh disobek atau digunting dan ditata dalam sebuah gambar. Nah, hasilnya yang di samping. Kalian bisa coba di rumah masing-masing ya. Nah, manfaat bunga. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena itu, banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, masih ingatkah kamu cara menyelesaikan soal pembagian? Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya adalah 141 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 3 tempat, yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Proses tersebut ditulis dalam bentuk pembagian, yaitu, mari saksikan. Nah, proses pembagiannya yaitu 141 tangkai bunga akan disimpan di 3 tempat, jadinya 100
41 dibagi 3 sama dengan kan gitu. Kita ambil 1 dibagi 3 dikali berapa biar hasilnya mendekati 1 kan? 0. Jadi 0 dikali 3 tetap 0 dikurang 1 dikurangi 0 1 karena tadi sudah 1 sekarang turun 4. 14 dibagi 3 dikali berapa agar hasilnya mendekati 14. 3 dikali berapa? 4. 3 dikali 4 12. Perlu diingat, kalian harus menghafal perkalian agar pembagian ini lebih lancar. Nah, dikurangi 4 kurangi 2 sisa 1 dikurangi 1 0. Nah, 2 sekarang kan tidak bisa, sekarang turun 1. Jadi 21 dibagi 3 berapa hasilnya? 3 dikali berapa agar 21? 7. Nah, 7 dikali 3 2 1 kurangi 0. Jadi 141 dibagi 3 sama dengan 47. Sekian yang dapat Ibu jelaskan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi, seperti pada gambar, adalah contoh yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan umbi. Bisa kalian lihat, di sini ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Persamaannya, pertama terdapat di dalam tanah. Semua umbi terdapat di dalam tanah. Semua umbi tempat menyimpan cadangan makanan. Dan semua umbi dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Dan umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Nah, umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Umbi akar tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Dan umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Nah, umbi batang memiliki akar tunggang, umbi akar memiliki akar serabut, dan umbi lapis juga memiliki akar yang serabut. Nah, berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, kalian dan teman-teman atau kalian di rumah senang nggak belajar masak-masakan dengan orang tua kalian? Nah, dalam membuat makanan tersebut, kalian tentunya membagi tugas dengan rata. Kamu dikasih tugas sama orang tua, menggoreng ataupun membuat makanan tertentu secara bersama-sama, sehingga
membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, kalian bisa praktekkan membuat makanan dari jenis umbi-umbian dengan bekerja sama dengan orang tua ataupun kakak-kakak kalian. Membuat makanan dengan bekerja sama akan membuat perasaan lebih senang dan pekerjaan terasa lebih ringan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan dalam pembelajaran 3 dan 4 ini. Selamat belajar.